kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan Roh yang Kudus turunlah atas saudara semua. Amin. Jemaat murid Kristus, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan tema murid Kristus yang berdampak. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Roh Kudus, alirkan kuasa-Mu pribadi Tuhan Yesus Bapa dan melalui hamba-Mu yang terbatas, supaya Yesus Sang Firman yang diberitakan, yang dibagikan, menjadi kehidupan baru bagi setiap pemirsa, pendengar, dan bagi jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu bekerja di dalam hamba-Mu yang hina dan terbatas. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat murid Kristus, bacaan kita hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sambil memuji Allah, umat percaya, murid Kristus yang baru ini disukai semua orang. Walaupun juga ada pihak-pihak lain yang tidak menyukai, mengancam untuk membinasakannya. Nah, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka hidup dalam pujian kepada Allah. Mereka hidup memiliki daya tarik inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan mereka berpotensi bertambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, jemaat murid Kristus, sebenarnya di dalam bahasa asli ini adalah mereka memuji Allah, disukai semua orang. Tiap-tiap hari secara harian Tuhan menambahkan jumlah yang diselamatkan kepada eklesia atau gereja. Jadi di sini bukan hanya kumpulan persekutuan semata-mata, tetapi mulai pasal 2 ayat 47 ini penulis Kisah Rasul mulai menggunakan gereja atau eklesia untuk memberi sebutan kepada persekutuan murid yang hidup di dalam Kristus. Ini sudah mulai ada pengorganisasian, ada identitas yang makin jelas, pembagian kepemimpinan juga sudah mulai makin jelas. Mari kita bahas satu demi satu. Memuji Allah. Memuji Allah bukan sekedar menyanyi, itu salah satu bagian. Bukan sekedar upacara dalam pengertian atraksi, kegiatan menyanyi, memuji Tuhan semata-mata, itu salah satu bagiannya. Tetapi yang lebih mendasar, aineo, yang dipakai kata untuk memuji, untuk menyembah, untuk worship, adalah memuji Allah sebagai pusat gairah hidup, sebagai pusat gembira hidup. Di dalamnya semangat hidup, ada syukur, dan di dalamnya orientasi hidup yang paling tinggi adalah Allah melalui Yesus putranya. Dan ini adalah hal yang paling memuaskan, paling menggembirakan, dan menjadi kepenuhan ilahi yang luar biasa, melebihi apapun, melebihi siapapun yang ada. Nah, pujian, penyembahan, dan syukur ini diungkapkan secara verbal, mulut, dalam persekutuan, dalam doa, dalam syafaat, dalam ibadah, tetapi juga dalam sikap hati yang penuh gembira ilahi, pujian syukur, dedikasi, pengabdian,
penghambaan total kepada Tuhan, di dalamnya pengembangan hidup, sumber daya hidup, talenta, karya hidup untuk memuliakan Allah. Jadi memuji Allah di sini ciri khas dari jemaat mula-mula adalah sikap hidup yang berpusat kepada Allah. Bergembira karena Kristus, bergembira karena Roh Kudus, dan itu menjadi pusat orientasi, tujuan, motif, hasrat, gairah, semangat, kepenuhan ilahi. Nah, inilah yang memiliki magnet pengaruh yang luar biasa, walaupun di sisi lain ada musuh yang mengancam, tetapi mereka menjadi inspirasi yang mempengaruhi orang untuk memiliki daya tarik bagi orang-orang di sekitarnya untuk percaya dan menjadi pengikut Yesus dan menjadi persekutuan, atau sudah mulai memakai kata eklesia, yaitu persekutuan orang percaya yang terorganisir yang menjadi gereja. Saudara jemaat murid Kristus, inilah kata memuji Allah. Mari kita lanjutkan. Wahyu 4 ayat 4-11. Ini adalah gambaran bagaimana umat Allah, malaikat Allah yang ada di surga memberikan pujian, memberikan penyembahan, memberikan syukur kepada Allah. Wahyu 4 ayat 4-11 digambarkan ada tahta Tuhan yang dikelilingi 24 tahta, yang lain di bawahnya. Lalu 24 tahta itu masing-masing diduduki 24 tua-tua. Saudara, ketika di hadapan hadirat Allah itu ada serafim, ada kerubim, makhluk-makhluk surgawi menyembah, menguduskan, memuji, memuliakan Allah sebagai pusat dari hidup dan kegembiraan mereka. Maka 24 tua-tua yang duduk di tahta ini meninggalkan tahtanya, lalu bersujud bersungkur, mencium kaki Tuhan Juru Selamat yang lebih mulia dari tahtanya sendiri. Pada waktu mereka tersungkur, mereka memiliki mahkota emas, tentu itu kemuliaan yang diberikan Tuhan. Mereka waktu bersyukur meninggalkan tahtanya dan bersungkur mencium kaki Tuhan. Mahkota anugerah Tuhan itu mereka lemparkan untuk memuji dan memuliakan Allah. Jadi malaikat surgawi, tua-tua surgawi ini menanggalkan tahta yang adalah anugerah pemberian Allah, melemparkan mahkota yang juga kemuliaan pemberian Allah. Tetapi bagi mereka tidak ada yang lebih mulia kecuali bersungkur, tersimpuh, mencium kaki Yesus. Penyembahan di sini melebihi tahta kuasa yang Tuhan beri. Penyembahan melebihi mahkota kemuliaan yang Tuhan beri. Di sini kaki Tuhan lebih mulia dari tahta mereka. Kaki Tuhan lebih mulia dari mahkotanya. Nah, inilah penyembahan yang dimaksud bagi gerejanya di perjanjian baru, yaitu totalitas hidup yang kagum, totalitas hidup yang hormat, totalitas hidup yang terpesona, totalitas hidup yang bayar harga, totalitas hidup karya seluruhnya untuk Dia, namun diberikan dengan gembira ilahi, sukacita ilahi, kepenuhan ilahi, karena kita lahir baru oleh Dia. Rohnya ada pada kita, dan kita memberi hidup kepada Bapa, menyembah anaknya Yesus oleh kuasa Roh Kudus dengan totalitas syukur seluruh hidup kita kepadanya, melebihi apapun siapapun,
melebihi tahta, kuasa, kapasitas yang diberikan, melebihi mahkota kemuliaan yang dianugerahkan. Tidak ada yang lebih mulia kecuali mencium kaki Yesus Kristus Tuhan. Itulah sikap penyembahan orang percaya pada zaman gereja awal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu 4 ayat 11. Inilah kalimat pujian yang disampaikan oleh 24 tua-tua malaikat. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, pusat segala yang ada, yang menjadi pusat hati malaikat, yang menjadi pusat hidup dari gerejanya, gereja awal, gereja purba. Tidak heran mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang-orang tebusan ini bersemangat hidup dalam Tuhan secara pribadi, secara keluarga. Mereka bersemangat hidup bersama-sama membangun komunitas, di mana persekutuan itu pusatnya adalah Allah. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan menjadi segalanya bagi persekutuan yang baru ini. Lihat Matius 18 ayat 19. Tuhan yang sebelum mati, sebelum bangkit berjanji demikian. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kalau dilanjutkan, maka jika ada 2-3 orang, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan bukan hanya keyakinan, bukan hanya agama. Tuhan sudah datang di tengah-tengah umatnya. Utopia, pengharapan akan surga, bukan lagi sekedar pengharapan utopia yang jauh di langit. Utopia menjadi nyata, pengharapan menjadi nyata. Allah di tengah-tengah umatnya. Inilah gerejanya, inilah umat tebusannya, inilah persekutuan saudara dan saya. Persekutuan kita, Tuhan pusatnya, Tuhan sentralnya. Dia menjadi pusat hidup kita pribadi, pusat keluarga kita, pusat ibadah kita, persekutuan kita. Ia hadir di tengah-tengah kita karena kita beri tempat, rohnya kita beri tempat, Yesus Sang Firman kita beri tempat, kita tuhankan, dan Tuhan ada di dalam kita, dan kita bergerak, berdampak oleh karena Tuhan di dalam kita. Bukan kekuatan manusia, pikiran manusiawi semata-mata. Tuhan yang mengenakan kita, Ia bekerja di dalam dan melalui kita. Jemaat murid Kristus, mari kita lanjutkan. Mazmur 23 ayat 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Di atas pujian hidup demikian, Tuhan hadir menjadi pusat hidup jemaat, pusat hidup persekutuan gereja, pribadi dan keluarga. Tuhan ada di dalamnya, Tuhan hadir di dalamnya, sehingga apa yang baik yang dijanjikan surga dikaruniakan karena Tuhan ada di dalamnya. Jemaat murid Kristus, tidak heran dampak kekristenan bukan semata-mata dampak karena kita memberikan uang, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, bukan semata-mata itu. Lebih penting dampak kekristenan adalah dampak kolektif yang mengalir di dalam keluarga, di dalam pribadi. Allah di tengah kita memberikan daya tarik, daya inspirasi tentang kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan, berpusat dengan Tuhan, sehingga tidak heran mereka disukai semua orang di sekitarnya. Kata disukai adalah charis. Charis itu kata benda. Kelimpahan anugerah
yang bersifat ilahi di dalam pribadi, sosial, emosional, berkaitan dengan penggenapan pengharapan ilahi melalui Kristus yang tinggal di dalam mereka dan Roh Kudus yang bersama-sama dengan umat Allah. Charis ini adalah kelimpahan kemakmuran hidup ilahi karena Allah hadir secara pribadi dan nyata melalui Yesus Tuhan di tengah umatnya oleh Roh Kudus yang memberikan gembira ilahi, kepenuhan ilahi bagi mereka, sukacita ilahi bagi mereka. Nah, inilah daya tarik orang percaya. Dampak orang percaya belum bersifat teknis soal menyembuhkan, belum bersifat teknis soal menolong yang sakit, yang miskin, belum. Tapi soal inspirasi, soal jati diri, soal Yesus yang mutlak oleh Roh Kudus menjadi Tuhan di tengah-tengah umatnya. Inilah dampak di mana inspirasi Roh Kudus bekerja di dalam melalui saya dan saudara. Ini bukan dampak manusiawi, sosial, politik, agama. Ini dampak roh karena ada orang yang hidup bagi Tuhan dan dipenuhi dengan roh dan bersaksi. Jemaat murid Kristus, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira ilahi karena Tuhan yang menjadi kegembiraan kita. Roh Kudus, Tuhan Yesus, kasih Allah menjadi kelimpahan kemakmuran kita. Menjadi charis, karunia ilahi yang ada pada kita. Akan menjadi magnet untuk mendatangkan segala hal yang baik di alam semesta ini, bahkan segala yang baik yang dijanjikan di surga itu akan tertarik ketika Tuhan jadi pusatnya. Gembira ilahi dalam anugerah kemakmuran rohani, sosial, emosional bagi gerejanya. Kemakmuran ilahi itu menjadi magnet menarik segala yang baik di surga digenapi di bumi. Menarik segala yang dijanjikan diberikan Tuhan oleh alam semesta dikenakan di bumi. Bahkan menarik orang-orang di sekitarnya terinspirasi untuk menjadi percaya kepada Yesus Tuhan. Walaupun ada harga, ada aniaya, ada tekanan sosial dan politik. Tetapi gembira ilahi memberi gairah kebanggaan melampaui semua hambatan dan memberi magnet yang menarik bagi orang untuk hidup bagi Yesus seperti murid-murid hidup bagi Yesus Tuhan. Jemaat murid Kristus, disitulah Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Secara alamiah, ketika gereja membangun diri, berpusat pada Kristus, gembira ilahi, memuji Allah, hadirat Allah yang indah, yang kudus, memenuhi hati umatnya. Maka di situ hadirat Allah itu magnet yang luar biasa untuk orang terinspirasi datang kepada Tuhan. Inilah pekerjaan Roh Kudus melalui persekutuan kita, gereja kita. Secara teknis, orang-orang di sekitar di mana hadirat Allah itu turun, di dalam pujian, dalam penyembahan, dalam kesaksian, dalam persekutuan, dalam karya orang percaya gerejanya. Saudara, disitulah sebenarnya Roh Kudus bekerja di sekitar kita. Untuk sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih orang untuk diselamatkan. Melalui kehadiran kita, magnet hidup ilahi kita, mereka mendengar kesaksian kita, mendengar keberadaan kita, mendengar kehadiran kita, radiasi Tuhan menggetarkan, menggelorakan hati mereka, diwahyukan kepada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan ditambahkan. Saya melihat bahwa bukan dalam arti teknis
lalu ditambahkan secara teknis datang dengan sendirinya. Pasti ada momen-momen melalui kesaksian, melalui pencapaian, melalui penjangkauan, melalui magnet persekutuan ini. Makin kompak, makin solid, makin baik, makin bisa dipercaya, makin bisa diandalkan dalam sikap hati, pengorganisasian, dalam ajaran iman. Mereka sudah mulai ajaran ada di Dake yang bersumber dari kesaksian para rasul. Makin kompak, makin solid, makin terorganisir, makin rapi tersusun. Tuhan yang murah hati tahu menambahkan berapa yang mau ditambahkan. Nah, ketika Tuhan percayakan bahwa kita bisa, kita ada, kita eksis, dan kita sanggup mengorganisir, maka Tuhan akan percayakan di sekitar kita ada orang yang dipanggil Tuhan sebelum kita memberitakannya. Hatinya sudah digetarkan oleh Tuhan untuk ditambahkan kepada kita melalui kunjungan kita, melalui kesaksian kita, melalui jangkauan kita, pemberitaan kita, persekutuan kita. Mereka dimasukkan, ditambahkan oleh anugerah Tuhan. Jemaat murid Kristus, kiranya kita juga dalam hidup yang terbatas ini kita tidak sia-siakan hidup, melainkan kita memberikan daya jangkau, daya jelajah yang dipakai Roh Kudus untuk mendampakkan Injil, mendampakkan kerajaan Allah kepada sesama kita manusia. Roh Kudus mengerjakannya, tetapi ia membutuhkan media. Medianya adalah saudara saya, persekutuan kita. Mari kita terus kembangkan hidup dalam wacana wahana, menjadi wahana Roh Kudus, menjadi wahana Tuhan Yesus, menjadi wahana Allah, melakukan karya dan pekerjaannya di bumi, menyelamatkan banyak orang bagi kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Kita akan berdoa. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Yesus yang hidup sendiri mengerjakan firman-Mu melalui keterbatasan hamba-Mu ini, keterbatasan tubuh-Mu, gereja-Mu Tuhan, dan keterbatasan media ini. Roh Kudus yang melampaui akal kami bekerja. Tuhan anugerah yang melampaui kuasa manusia bekerja. Dan setiap orang yang mendengar dijamah, setiap orang yang melihat dijamah, dan umat-Mu yang mendengar dijamah, dimuridkan, dipertobatkan, diselamatkan kepada Yesus Kristus. Hidup kami yang terbatas dan penuh kelemahan ini dipakai Tuhan menjadi wahana, alat keselamatan yang datang dari Tuhan untuk menjangkau dunia yang hilang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan Roh Kudus turunlah atas saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau damai, sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.